اللهم زين بالقرآن لساني وجمل به وجهي. Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa kembali dengan metode Ad-Jani, belajar mengaji pemula, belajar membaca Al-Quran dari 0 sampai mahir. Video ini diperuntukkan sebagai sarana belajar dan latihan, sedangkan untuk mengetahui benar dan tidaknya bacaan, Anda harus dinilai langsung oleh seorang guru yang faham akan hal ini, dan atau mengikuti training online yang disiapkan channel kami. Di Mushaf Madinah, kenapa pada idgham huruf ya dan wawu tidak diberi tasydid? Sebagaimana kita ketahui, jika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah dari alif sampai ya, maka cara membaca nun sukun atau tanwin ada 4. Yang pertama adalah izhar halqi, yaitu hurufnya ada 6, alif atau hamzah, ha, kha, ain, ghain, dan ha. Mengenai penjelasan izhar, silahkan klik link yang ada di deskripsi video, yaitu metode Ad-Jani jilid 4 halaman 4 sampai 15. Cara yang kedua adalah dibaca dengan iqlab atau diganti, yaitu hurufnya ba. Mengenai iqlab, silahkan Anda juga bisa klik link yang ada di deskripsi video, yaitu metode Ad-Jani jilid 4 halaman 22 dan 23. Cara membaca yang keempat adalah ikhfa haqiqi. Silahkan mengenai ikhfa, Anda juga bisa melihat pada video metode Ad-Jani jilid 4 halaman 24 dan 28. Linknya ada pada deskripsi video. Ikhfa di sini akan dijelaskan mengenai cara membaca ikhfa secara lengkap, baik itu ikhfa a'la, ikhfa awsat maupun ikhfa adna. Selanjutnya cara membaca nun sukun atau tanwin ketika bertemu dengan huruf hijaiyah yang keempat adalah idgham, di mana hurufnya adalah ya, wawu, mim, nun, lam, dan ra. Sekarang mari kita lihat huruf idgham yang 6 ini, yaitu ya, wawu, mim, nun, lam, dan ra. Pada mushaf standar Indonesia dan mushaf standar Madinah ada perbedaan cara penulisan pada huruf idgham bi gunnah. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah huruf ya. Di sini ada kalimat inna anzarnakum azaban qariban yauma. Pada idgham huruf ya di mushaf standar Indonesia bisa Anda lihat ada tanda tasydidnya. Mari kita lihat pada standar Madinah. Pada ayat yang sama, inna anzarnakum azaban qariban yauma. Pada huruf ya, idgham bi gunnah di standar Madinah tidak membubuhkan atau tidak memunculkan tanda tasydid. Berarti di sini ada perbedaan atau ketidaksamaan antara standar Indonesia dan standar Madinah. Mari kita lihat pada huruf nun. Di sini ada ayat fadzuqu falan nazidakum illa azaba. Pada huruf nun di standar Indonesia ada tanda tasydidnya. Sekarang mari lihat pada standar Madinah. Pada ayat yang sama, fadzuqu falan nazidakum, pada huruf nunnya juga ada tanda tasydidnya. Sehingga baik standar Indonesia maupun standar Madinah, idgham bi gunnah huruf nun ada kesamaan. Mari selanjutnya kita lihat huruf mim. Pada standar Indonesia seperti contoh di sini, jazaa'am, pada huruf mim ada tanda tasydidnya. Sekarang mari kita lihat pada ayat yang sama di standar Madinah. Jazaa'am mir rabbik, pada huruf mim di standar Madinah juga ada tanda tasydidnya. Berarti ada kesamaan penulisan. Selanjutnya pada huruf waw, kita lihat standar Indonesia. Waja'alna sirajan wahhaja. Pada idgham bi gunnah huruf waw di standar Indonesia ada tanda tasydidnya. Sekarang kita lihat dhabat atau tanda pada standar Madinah. Waja'alna sirajan wahhaja. Pada huruf wawu idgham bi gunnah di standar Madinah tidak membubuhkan dhabat
atau tanda tasydid pada huruf waw. Berarti di sini ada perbedaan penulisan. Selanjutnya kita lihat huruf lam. Contoh pada kalimat fajjajal linukhrija. Pada idgham bila gunnah huruf lam ada tanda tasydid pada standar Indonesia, dan begitu juga ada tanda tasydid pada standar Madinah. Berarti ada kesamaan. Sekarang kita lihat huruf ra. Hisabar rabbis samawat. Pada huruf ra di standar Indonesia dan di standar Madinah ada kesamaan, yaitu membubuhkan dhabt atau tanda tasydid pada huruf ra. Berarti ada kesamaan. Kenapa pada huruf ya dan pada huruf waw di standar Madinah tidak ada tanda tasydidnya pada idgham, sementara pada huruf idgham lainnya dibubuhkan dhabt atau tanda tasydid? Untuk menjawab hal tersebut, pada video kali ini kita akan membahas mengenai definisi idgham kamil, kemudian definisi idgham naqis, selanjutnya pembagian huruf idgham dan kesalahan yang biasa terjadi saat membacanya. Silakan simak videonya sampai akhir agar Anda mendapatkan informasi yang lengkap. Sebagaimana yang tadi sudah disampaikan bahwa ketika nun sukun atau tanwin bertemu huruf hijaiyah, maka ada 4 cara membaca nun sukun atau tanwin: izhar, halqi, idgham, iqlab, dan ikhfa haqiqi. Kita akan melihat atau membahas pada cara membaca idgham, di mana terjadi perbedaan penulisan atau tanda tasydid pada huruf ya dan waw. Dari sisi gunnahnya, idgham dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah idgham bi gunnah, yang hurufnya adalah ya, nun, mim, wawu, di mana nun sukun atau tanwin dibaca gunnah. Penjelasan lebih lanjut mengenai idgham bi gunnah silakan Anda lihat atau klik pada video idgham bi gunnah di deskripsi video, yaitu metode Ajani jilid 4 halaman 16 sampai 19. Yang kedua adalah idgham bila gunnah. Hurufnya yaitu lam dan ra. Nun sukun atau tanwin tidak dibaca dengung ketika dimasukkan. Mengenai penjelasan lebih lanjut idgham bila gunnah, silahkan klik link yang ada di deskripsi video, yaitu metode Ajani jilid 4 halaman 20 dan 21. Itu pembagian idgham dari sisi gunnahnya. Ada yang dengan gunnah dan ada yang tanpa gunnah. Selanjutnya pembagian idgham dari sisi kesempurnaannya, idgham juga dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah idgham kamil, yaitu meleburnya zat dan sifat huruf secara sempurna. Sehingga huruf yang pertama dileburkan secara sempurna baik zat maupun sifatnya kepada huruf yang ada di depannya. Itu adalah idgham kamil. Yang dalam hal ini, dalam hukum idgham nun sukun atau tanwin, huruf yang termasuk idgham kamil adalah nun, mim, lam, dan ra. Yang kedua adalah idgham naqis, yaitu meleburnya zat hurufnya saja, tetapi sifat gunnah dari nun sukun atau tanwin tetap tampak. Huruf idgham naqis pada hukum idgham nun sukun atau tanwin adalah ya dan waw. Mari kita akan bahas satu persatu mengenai idgham kamil dan naqis. Idgham kamil yaitu meleburnya zat dan sifat huruf secara sempurna. Hurufnya adalah nun, mim, lam, dan ra pada hukum idgham nun sukun dan tanwin. Kita akan lihat pada huruf nun. Di sini ada nun sukun bertemu dengan nun, maka dileburkan nun sukun yang pertama sehingga masuk secara sempurna baik zat maupun sifatnya. Falanna, sehingga nun sukun yang pertama seperti tidak dibaca dan nun sukun yang kedua di depannya bertanda tasydid. Jadi cara membacanya melebur ke nun yang di depannya. Kenapa di sini tetap ada gunnah? Karena huruf nun memang memiliki sifat gunnah. Fadzuqu falanna, sehingga ada gunnahnya. Dari sisi penulisan, pada huruf nun ini antara Mushaf Madinah dan Mushaf Departemen Agama terjadi kesamaan. Kita lihat pada huruf mim. Jazaa'an mir rabbik.
ada tanwin bertemu mim, maka tanwin dilebur baik zat maupun sifat hurufnya kepada huruf mim yang ada di depannya. Dan dari sisi penulisan, idgham kamil pada standar Depak dan Madinah ini terjadi kesamaan, yaitu ada tanda tasydidnya. Sekarang kita lihat huruf lam. Thajjajal linukhrija. Di sini tanwin dilebur secara zat dan sifatnya kepada huruf lam. Jalli, jalli, betul-betul masuk ke huruf lam, dan bunyi nun sukun atau tanwinnya menjadi hilang dan terjadi idgham bila gunnah, tanpa dengung, karena huruf lam tidak memiliki sifat dengung. Dan dari sisi penulisan, idgham kamil huruf lam baik mushaf Departemen Agama maupun Madinah terjadi kesamaan. Sekarang mari kita lihat huruf ra. Hisabar rabbis samawat. Di sini tanwin dilebur baik zat maupun sifatnya kepada huruf ra, dan karena huruf ra tidak memiliki sifat gunnah, maka di sini terjadi idgham bila gunnah atau tanpa gunnah. Hisabar ra, barra, langsung masuk ke huruf ra, dan bunyi nun sukun atau tanwinnya betul-betul hilang karena idgham kamil. Dan dari sisi penulisan baik Depak maupun Madinah terjadi persamaan, yaitu ada tanda tasydidnya. Sehingga kesimpulan yang pertama, seluruh idgham kamil pada hukum nun sukun atau tanwin baik standar Depak maupun Madinah sama-sama membubuhkan tanda tasydid yang menunjukkan bahwa huruf yang pertama dilebur secara zat maupun sifat hurufnya kepada huruf yang ada di depannya. Mari kita lihat pada idgham naqis. Idgham naqis yaitu meleburnya zat hurufnya saja, tetapi sifat gunnah dari nun sukun maupun tanwin tetap tampak. Huruf idgham naqis pada hukum nun sukun atau tanwin yaitu pada ya dan waw. Di sini jika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan ya dan waw, maka dibaca idgham dengan gunnah, yang dalam hal ini terjadi perbedaan penulisan antara Depak dan Madinah. Bagaimana cara membaca idgham naqis di mana hurufnya saja yang dilebur tetapi gunnahnya tidak? Caranya adalah diucapkan secara bersamaan, yaitu suara gunnah dari nun sukun atau tanwin atau 50%, ada bunyi gunnah dari nun sukun dan tanwin karena huruf ya dan wawu tidak memiliki sifat gunnah. Kemudian suara dari rongga mulut untuk membunyikan wawu dan ya-nya, sehingga 50% sifat gunnahnya masih terlihat atau tampak pada nun sukun tanwinnya, 50%-nya dari huruf ya dan wawu yaitu suara dari rongga mulutnya. Oleh karena itu di sini dinamakan idgham naqis. Hurufnya dilebur tetapi sifat gunnahnya tetap tampak. Idgham naqis berarti idghamnya tidak sempurna. Kenapa tidak sempurna? Karena bunyi nun sukun atau tanwinnya masih tampak, yaitu pada gunnahnya. Sehingga meskipun ya dan wawu tidak memiliki sifat gunnah, maka ketika nun sukun atau tanwin bertemu ya dan wawu dibaca idgham bi gunnah, yaitu idgham dengan gunnah. Gunnahnya dari mana? Bukan dari ya dan wawunya, tetapi gunnahnya dari nun sukun atau tanwinnya. Mari kita lihat cara penulisannya. Pertama pada huruf ya di mushaf Depak RI, inna anzarnakum azaban qariban yauma. Tanwin bertemu ya dimasukkan ke dalam huruf ya, diidghamkan, dan di sini ada dhabat tasydid atau tanda tasydid pada standar Depak RI. Kita lihat pada standar Madinah pada ayat yang sama, qariban yauma. Pada huruf ya idgham bi gunnah di standar Madinah tidak dibubuhkan tanda tasydid atau dhabat tasydid pada huruf ya. Kenapa? Karena di sini di standar Madinah hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi peleburan secara sempurna dari tanwin kepada huruf ya, sehingga tanwinnya masih dibaca atau tampak gunnah dari tanwinnya kemudian diidghamkan kepada huruf ya secara zatnya saja. Oleh karena itu pada idgham naqis di mushaf Madinah tidak dibubuhkan tanda tasydid sehingga tidak terjadi persamaan. Lalu kenapa pada mushaf Depak ada tanda
tasydidnya, hal ini salah satu alasannya adalah supaya menghindari terjadi kesalahan membaca jika si pembaca belum mengetahui hukum tentang hal ini. Jika tidak ada tanda tasydidnya, maka dikhawatirkan akan dibaca tidak dengan idgham tetapi dengan izhar. Namun di mushaf Madinah tetap tidak ada tanda tasydidnya karena beranggapan ini bukan dileburkan secara sempurna, yaitu idghamnya idgham naqis, sehingga tidak diberi tanda tasydid yang menunjukkan huruf sebelumnya dilebur kepada huruf di depannya secara sempurna. Mari kita lihat pada huruf wawu. Waja'alna sirajan wahhaja. Jauh, ada tanwin di depannya huruf wawu. Pada mushaf Depak RI ada tanda tasydidnya, sementara pada mushaf standar Madinah tidak ada tanda tasydidnya. Karena kenapa? Karena sebagaimana yang tadi disampaikan, di sini masih dibaca dengungnya tanwin sambil meleburkan zatnya pada huruf wawu yang ada di depannya, sehingga meskipun idgham tetapi idghamnya tidak sempurna atau idgham naqis. Oleh karena itu, ketika ada tanwin bertemu dengan wawu dan ya, dibaca dengan gunnah. Gunnahnya dari mana? Gunnahnya bukan dari huruf wawu dan ya-nya, tetapi gunnahnya dari tanwinnya. Sehingga di sini terjadi perbedaan antara standar Depak RI dan standar Madinah. Sehingga kesimpulannya, kenapa pada standar Madinah huruf ya dan wawu tidak ada tanda tasydidnya? Jawabannya adalah karena huruf ya dan wawu idghamnya adalah idgham naqis. Lalu jika demikian, kenapa pada standar Depak tetap ada tanda tasydidnya? Karena untuk menghindari terjadi kesalahan membaca. Jadi cara membaca idgham naqis yaitu dengan menjaga suara gunnah, nun sukun dan tanwinnya, kemudian dengan suara rongga mulut pada huruf wawu atau ya tersebut. Semoga ini menjawab dari judul yang disampaikan di atas. Sebelum kita lanjutkan kepada kesalahan yang biasa terjadi saat membacanya, jika video ini bermanfaat silahkan share atau bagikan video melalui akun-akun media sosial Anda. Selanjutnya adalah kesalahan yang biasa terjadi saat membaca idgham dengan gunnah. Kesalahan pertama adalah dibaca idgham kamil, dibaca idgham secara sempurna tanpa gunnah. Contoh di sini ada tanwin bertemu ya, ada tanwin bertemu wawu, dan ada nun sukun bertemu ya. Seharusnya idghamnya adalah idgham naqis. Jadi harus menampakkan bunyi dengung karena nun sukun atau tanwin memiliki sifat dengung, tidak dilebur secara sempurna kepada huruf ya atau wawu yang ada di depannya. Contoh kesalahan adalah dibaca idgham kamil tanpa gunnah adalah inna anzarnakum azaban qariban yauma, tidak dibaca bay yauma tetapi bay yauma. Gunnahnya hilang dan langsung masuk dengan dileburkan secara sempurna tanwinnya kepada huruf ya. Jadi di sini tidak boleh dibaca qaribay yauma karena ini bukan idgham kamil. Tidak boleh dibaca sirajawa, harusnya diidgham nakiskan atau diidgham digunnahkan karena ada gunnah dari tanwinnya. Sirajawa, Maya, ada gunnah dari nun sukunnya. Kesalahan yang kedua yang biasa terjadi adalah dibaca secara tergesa-gesa sehingga hilanglah bunyi dengungnya atau bunyi gunnahnya pada nun sukun atau tanwinnya. Jadi dibaca qaribay yauma sirajaw wahhaja mayyaqulu, dibaca tergesa-gesa. Kesalahan yang ketiga yang biasa terjadi salah satunya adalah dengan memanjangkan huruf sebelum nun sukun. Di sini ada kata mayyaqulu, dengan tidak sengaja dipanjangkan pada huruf mim fathahnya. Mayyaqulu, dipanjangkan pada huruf ma-nya. Ini kesalahan yang biasa terjadi. Seharusnya dibaca may, langsung masuk ke ya dan dijaga gunnahnya pada nun sukun. Maya. Jadi ada bunyi rongga hidung dan ada bunyi rongga mulut. Untuk membuktikannya, ketika Anda membaca, silahkan Anda tutup kedua hidung Anda, maka akan terjadi tekanan atau suara dengungan yang terhenti ketika ditutup hidungnya. Mai.
Itu menandakan ada bunyi gunnahnya atau bunyi dengungnya di rongga hidung. Kesalahan yang keempat yang biasa terjadi adalah huruf wawu atau ya pada idgham naqis atau idgham bi gunnah yang naqis adalah huruf ya dan wawunya dibaca dalam hidung. Seharusnya yang dalam hidung adalah ketika idgham saja. Namun ketika membaca ya dan wawunya tidak boleh lagi ada suara dalam rongga hidung. Kenapa? Karena ya dan wawu tidak memiliki sifat gunnah. Contoh di sini untuk membuktikannya silakan Anda baca sambil menutup kedua lubang hidung Anda. Jika huruf ya dan wawu dibaca dari rongga mulut, maka tidak akan berpengaruh ketika ditutup kedua lubang hidung Anda. Ya, 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 tidak bunyi ya, ya. Maka itu ada suara rongga hidungnya. Ini yang kesalahan yang biasa terjadi. Mari kita baca idgham naqis ini dengan menutup kedua lubang hidung kita. Qaribaya, bayya. Jadi ketika idghamnya saja ada dengung ke hidung. Bayi. Ba-nya juga tidak ada dengung, ya-nya juga tidak ada dengung. Ba langsung ada dengung, ya, iya tidak ada dengung. Jangan sampai dibaca bayya, bayya, sirajaw wa. Itu masih ada dengung di hidung. Ini kesalahan yang biasa terjadi. Harusnya sirajaw wa. Wa-nya sudah tidak ada dengung di hidung kembali. Inilah kesalahan yang biasa terjadi, yaitu dibaca dengan sempurna, berarti tanpa ada gunnah, tergesa-gesa, memanjangkan huruf sebelum tanwin atau nun sukunnya, dan huruf wawu dan ya-nya masih terbawa pada suara hidung. Semoga kita bisa menghindari kesalahan-kesalahan dalam membaca idgham bi gunnah naqis. Demikianlah video kali ini, sampai jumpa pada video selanjutnya dan insya Allah kita bisa. Bagi Anda yang ingin mengetahui video-video pada channel kami, silahkan klik pada nama channel. Nanti akan masuk pada beranda, lalu klik video. Di sini nanti muncul daftar video yang sudah kami upload. Atau jika Anda ingin mengetahui per kategori, silahkan klik playlist. Nanti akan muncul daftar playlist. Silahkan pilih, lalu nanti akan muncul daftar video pada playlist tersebut. Video ini juga didukung oleh Oase Al-Quran. Sadaqallahul azim, sadaqallahul karim, sadaqallahul halim, sadaqallahul ladzi anzala al-furqan